lagi di Miss Eja Karya. Big open, be harness, your loving be growing up. Welcome to my YouTube channel. Check it out. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sungguh besar kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh sebab kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji memuliakan Tuhan untuk bersyukur, menyatakan rasa kagum kita terhadap kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak akan lupa.
dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak akan lupa, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan yang sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih. Haleluya. Kita mau mengasihi Allah, berarti kita juga mau mengasihi sesama kita. Amin. Kita akan bagi pujian kita yang katakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir waktu hujan, mengalir waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir waktu hujan, mengalir waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berdiri di hatiku, berdiri di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu berkira dalam susahku. Tak dapat berhenti Tuhan sebelum berkenan. Berdiri di hatiku. Jalan sampai Yesus, jalan sampainya setiap hari. Jalan sampai Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan sampainya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh diisi firman Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu, buat kasih-Mu Yesus, Engkau baik. Haleluya. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Haleluya. Bersama saya Miss Echa Teresia. Puji Tuhan, hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang berbicara tentang kasih yang sejati. Saudaraku, berbicara tentang kasih yang sejati. Apakah itu kasih yang sejati? Langsung saja kita buka ayatnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Saya akan membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, di sini saya ingin membagikan ada beberapa makna tentang kasih sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, kasih phileo. Apa itu kasih phileo? Kasih phileo itu berbicara tentang kasih terhadap sahabat-sahabatnya, kasih terhadap teman karibnya mungkin, ya. Jadi ketika kita mengasihi teman kita, mengasihi sahabat kita, itu bisa disebut dengan kasih phileo, ya. Nah, lalu yang kedua, di sini adanya kasih storge. Nah, kasih storge itu berarti kasih yang mengasihi keluarga, mengasihi family, mengasihi adanya hubungan antara orang tua dan anak. Ya, jadi kasih di dalam keluarga itu disebut kasih storge. Yang ketiga, kasih eros. Ya, ini banyak anak-anak muda yang jatuh pada kasih eros. Mengapa? Kasih eros ini artinya yaitu kasih yang dimana memiliki daya tarik seksual.
ya. Jadi biasanya ini dilakukan oleh orang yang sudah bersuami istri yang berhubungan ya. Tetapi di sini ada satu kasih yang paling dahsyat, kasih yang sejati. Saudara tahu apa itu? Itu adalah kasih agape. Mengapa saya katakan kasih agape adalah kasih yang sangat luar biasa, kasih yang sejati? Sebab kasih agape itu adalah berbicara tentang kasih di mana dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mempedulikan orang lain, dia merelakan sesuatu untuk orang lain. Dan kasih ini berbicara tentang di mana dia tidak menuntut imbalan. Dia mengasihi tanpa batas, dia mengasihi tidak menuntut imbalan. Ada orang yang mengasihi seseorang karena dia dikasihi sama temannya, secara otomatis dia juga harus mengasihi dia. Tapi kalau dia benci sama saya juga harus benci dia. Bukan begitu. Inilah kekuatan kasih agape. Kasih agape itu ialah kasih di mana dia tidak menuntut imbalan. Sekalipun orang itu menyakiti kita, sekalipun orang itu membenci kita, dia tidak mau mengasihi kita tetap taburkan kasih, berbagi kasih kepada dia. Kita tidak menuntut imbalan bukan karena dipengaruhi situasi kondisi kita mengasihi dia, tetapi karena apa kita bisa mengasihi dia? Karena Allah. Dan saudara tahu siapa itu kasih yang sejati? Kasih yang sejati itu ialah Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Ya, kasih agape yang memberikan nyawanya. Kita lihat di sini 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, sungguh sangat dahsyat. Kita loh orang-orang yang berdosa, tapi dia relakan anaknya untuk kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia tidak menuntut imbalan. Ya, saudaraku, inilah kasih yang sejati itu. Ada begitu banyak kita melihat dan telah terjadi di mana-mana. Sering sekali orang-orang sibuk mencari kasih yang sejati itu di mana, sehingga dia pergi mencari kasih ke orang-orang lain. Krisis kasih. Tetapi baiklah kita orang percaya hendaknya menyadari dan mencari kasih itu ada di dalam Yesus saja. Amin. Kita akan membahas tentang kasih yang sejati. Ya, di sini saya akan membagikan ada 4 hal yang menjadi poin penting yang perlu kita perhatikan. Saudaraku, yang pertama berbicara tentang kasih yang sejati atau kasih agape. Kasih agape itu adalah yang pertama milik Allah. Ya. Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih, atau di dalam bahasa terjemahan Yunaninya Ho Theos agape estin. Ya. Ketika Yohanes berkata Allah adalah kasih, kalimat yang digunakannya dalam bentuk artikel definitif, yang artinya tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti dia, tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang mampu memberikan kasih seperti dia. Ya,
Begitu besarnya kasih Allah itu, sehingga tidak ada yang menyamainya. Siapa di antara kita manusia yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, temannya? Belum ada. Mungkin ada beberapa, tapi mungkin hanya untuk 1 orang, 2 orang. Tetapi Tuhan Yesus sendiri, Dia mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Bersifat jamak, bukan hanya 1-2 orang, banyak. Jadi tidak ada yang bisa menyamai kasihnya Allah. Amin. Kasih Allah itu bersifat kekal. Ya, kasih Allah itu sudah ada loh sebelum dunia ini dijadikan, dan kasih itu begitu besar. Ya, Alkitab menyatakan bahwa kasih Kristus yang tidak berdosa itu rela menjadi dosa oleh karena kita yang sebenarnya adalah pendosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya kasih Allah itu, saudara. Ya, itulah yang dikatakan bahwa kasih Allah itu kekal, kasih Allah itu besar. Kasih Allah itu tidak dapat disamai oleh siapapun. Pernahkah saudara berpikir dan menyadari hal itu? Bahwa kita yang seharusnya adalah pendosa yang berdosa, tapi Yesus yang dihukum mati di kayu salib. Poin yang kedua yaitu mengasihi. Ya, mengasihi. Mengasihi di sini merupakan suatu tindakan yang aktif yang harus dinyatakan. Ya, kata mengasihi di sini dalam terjemahan Yunaninya disebut hemes agapau. Adalah bentuk kata kerja present aktif subjunctive, yang artinya sesuatu yang sedang dan masih dilakukan. Sedang dan masih dilakukan. Artinya terus menerus, masih sampai saat ini juga masih dilakukan. Kristus di dalam Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai 40, di situ diringkas bahwa tugas orang Kristen adalah menjalankan hukum kasih. Apa yang pertama hukum kasih? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih kepada Tuhan. Yang kedua, hukum yang kedua ialah kasih terhadap sesama. Ya. Jadi kasih agape itu berbicara tentang kasih yang tidak menuntut imbalan, kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kita mau mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Firman Tuhan yang mengatakan Allah lebih dahulu mengasihi kita, karena itu kita juga hendaknya mau mengasihi sesama kita. Amin. Ya saudaraku, seperti yang saya singgung tadi, bukan karena Dia mengasihi kita baru kita juga harus mengasihi Dia. Tetapi kalau Dia menyinggung kita, Dia tidak suka dengan kita tidak perlu mengasihi Dia. Bukan begitu, saudaraku. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang penuh kasih. Itulah yang menjadi ciri khas kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga di sini
Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Dan di sini poin yang ketiga yaitu kita mengasihi Allah berarti kita juga mengasihi sesama. Kita mengenal Allah berarti kita mengasihi sesama kita. Adakah di antara saudaraku yang membenci saudaranya, saudaranya, yang membenci teman-temannya, yang membenci keluarganya, atau orang lain siapapun itu? Jika saudaraku ada orang-orang yang saudara benci, itu sama saja saudara disebut seorang pendusta. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa ia adalah pendusta. Mengapa? Karena Allah saja yang tidak bisa kita lihat, kita katakan kita mengasihi Dia, tetapi manusia yang bisa kita lihat saja kita tidak bisa mengasihi Dia. Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Allah kita yang belum kelihatan saja, sedangkan yang sudah kelihatan saja kita tidak bisa mengasihinya? Bahkan kita membencinya, memusuhinya. Tetapi kita sebagai orang percaya, hendaknya kasih itu hidup di dalam kehidupan kita. Kita mau mengasihi sesama kita, bukan memusuhi, bukan membenci. Sekalipun itu sakit, sekalipun kita pernah dikhianati, pernah difitnah, pernah dimusuhi, kita tetap mengasihi Dia, kita tetap mau mengasihi Dia. Amin. Inilah ciri khas orang Kristen, inilah ciri khas orang percaya. Ya. Karena apa? Kita bukanlah seorang pendusta. Kita tidak mau dikatakan sebagai orang pendusta yang membenci saudara kita, ya. Tetapi kita katakan kita mengenal Allah, kita mengasihi Allah. Sampai kalau kita di gereja atau kita di mana-mana, kita menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan lewat lagu pujian kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Tetapi di belakang kita, di belakang kita, ya, ada orang-orang yang kita benci, ada orang-orang yang kita tidak suka, kita sindir. Apakah itu yang namanya kasih? Tidak, ya saudaraku. Karena itu tetap kasihi saudaramu, temanmu, keluarga, siapapun. Jadilah berkat, ya, ketika kita mau mengasihi orang-orang yang menganggap kita musuh, yang telah membenci kita, kita tetap mau mengasihi dia. Kita telah menjadi berkat. Kita tidak sama lagi dengan orang-orang di luar sana. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana yang hanya tahu kasih mereka di kasih dunia ini tidak sebanding dengan kasihnya Allah yang diajarkan kepada kita orang-orang percaya. Amin. Karena itu orang-orang dunia sibuk mencari kasih supaya seperti dia mengalami krisis cinta, krisis kasih. Akhirnya dia sering galau, dia mencari kemana-mana supaya terpenuhi. Di sini terpenuhi, dia mencari kedamaian, mencari kesenangan di mana-mana. Dia mencari supaya orang-orang mempedulikan dia, mengasihi dia. Coba dia pergi cari Tuhan. Kenapa saya katakan pergi cari Tuhan? Karena
Tuhan itulah yang sebenarnya kasih yang sejati itu. Tuhan yang sanggup memberikan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang berlimpah kepada kita. Memberikan kedamaian, memberikan sukacita. Ya. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita telah menyadari ini, ada rasa bahagia, ada rasa sukacita, damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, kita pun hendaknya mau menjangkau jiwa-jiwa di luar sana untuk memperkenalkan, kasih yang sejati itu ada pada Yesus saja. Kasih yang sejati itu ada pada Allah kita. Untuk berbagi kasih kepada mereka. Taburkan kasih, berbagi kasih, share your love. Taburkan kasih kepada mereka, bukan hanya kepada saudara-saudara seiman kita. Mungkin saudara-saudara itu yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Taburkan kasih, kenalkan siapa kasih yang sejati itu, dan di situ Allah dimuliakan. Amin. Jadi kita mengasihi Allah berarti mau mengasihi teman-teman kita. Kita mengasihi Allah berarti kita mau mengasihi sesama kita. Bukan kita mengasihi Allah tetapi kita tetap membenci saudara kita. Itu namanya pendusta. Oke. 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Di ayat 21 tekankan lebih lagi, siapa yang mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Ingat kedua perintah ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya. Inilah kasih yang sejati itu, saudaraku. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Inilah poin yang keempat, saudara. Jika kita berada di dalam kasih, Allah di dalam kita, dan kita di dalam Allah. Amin. Ya, kita telah mengenal dan percaya kepada Dia, berarti kita mengenal siapa itu kasih yang sejati. Ya. Dan ketika kita mengasihi, berarti kita mengenal Allah kita. Karena apa? Karena mengasihi itu adalah ciri khas dari keteladanan Yesus Kristus, dan apa yang dimiliki oleh Kristus hendaknya kita tarik karakter-karakter apa yang baik. Kita mau seperti Yesus, serupa seperti Yesus. Tuhan telah mencontohkan dan meneladani kepada kita untuk mengasihi. Itu sebabnya kita juga harus mengasihi lebih lagi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih Allah, berarti kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Jadi di sini seperti kita terkonek, adanya koneksi, ya, terhubung. Mengasihi secara vertikal dan horizontal kepada Allah dan kepada sesama. Relasi kepada Tuhan baik, relasi kepada sesama baik. Milikilah kasih yang sejati, milikilah kasih agape yang tanpa imbalan, yang mempedulikan orang lain, yang tidak mementingkan diri sendiri.
sebabnya kita layak memberikan jempol yang terbaik kepada Tuhan kita. Mengapa? Sebab kasih-Nya begitu besar bagi kita. Dan dialah yang disebut dengan kasih yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan, ini yang dapat saya bagikan renungan kita pada hari ini, kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.